Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Oktavian NIM 152011513008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 6 yaitu Ethernet dan Internet Protokol atau IP. Untuk awal pertama, internet atau LAN nirkabel atau singkatannya adalah WLAN adalah dua teknologi LAN yang paling umum untuk digunakan. Tidak seperti nirkabel, Ethernet menggunakan komunikasi kabel termasuk twistwire, link serat optik atau fiber optic links, dan kabel koaksial. Internet beroperasi di lapisan data, link, dan lapisan fisik. Untuk standar Ethernet ini mendukung datanya 10 Mbps sampai 100.000 Mbps. Ini ada internet dan OSI models, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan ada physical. Selanjutnya, internet frame field. Ukuran frame internet minimumnya itu 64 bytes dan maksimumnya adalah 1518 bytes. Ini semua tuh sudah mencakup dari bidang alamat MAC tujuan melalui bidang urutan pemeriksaan bingkai atau FCS. Lalu setiap frame yang panjangnya kurang dari 60 byte itu dianggap sebagai collision fragment atau run frame dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Bingkai dengan lebih 1.500 byte dianggap jumbo atau bayi raksasa. Bingkai bayi raksasa, maaf. Lalu jika ukuran bingkai yang ditransmisikan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, perangkat penerima itu menjatuhkan bingkai. Bingkai yang jatuh kemungkinan merupakan hasil tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan. Dan mereka tuh dianggap tidak valid. Lalu antarmuka phase internet dan gigabyte internet dari beberapa saklar Cisco Catalyst dapat dikonfigurasi untuk mendukung bingkai jumbo yang lebih besar. Lalu ini adalah gambar yang menunjukkan setiap bingkai dalam bidang Ethernet. Lalu ini ada field-nya, ada preamble start frame delimiter field, destination MAC address field, source MAC address field, type atau length, data field, frame check, sequence field. Lalu selanjutnya MAC address format. Alamat MAC Ethernet adalah nilai biner 48 bit yang dinyatakan sebagai 12 digit heksadesimal, 4 bit per digit heksadesimal. Digit heksimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Angka tersebut menunjukkan nilai-nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 0000 hingga 1111. Heksadesimal biasanya digunakan untuk mewakili data biner. Alamat IPv6 adalah contoh lain dari pengalamatan heksadesimal seperti pada ini. Di tabel ini ada desimal, binary, dan heksadesimal. Lalu selanjutnya ada pada modul 6.2. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data melalui jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. IP versi 4, IPv4 dan IP versi 6, IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol peruteran seperti Open Shortest Path First atau yang disingkat dengan OSPF, dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ICMP. Ini adalah network layer protokolnya. Pada layer 7 ada application, laju presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu lapisan jaringan OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir
untuk bertukar data melalui jaringan. Selanjutnya di sini ada untuk mengatasi perangkat akhir, ini ada perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi di jaringan, enkapsulasi lapisan jaringan merangkum unit data protokol PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses enkapsulasi menambahkan informasi header IP seperti alamat IP host number, pengirim dan penerima. Lalu ada routing. Routing ini lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses melalui router. Peran router sendiri adalah untuk memilih jalur terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai perouteran. Lalu selanjutnya ada deenkapsulasi. Ketika paket tiba di jaringan lapisan host tujuan, host memeriksa header IP paket. Lalu jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP akan dihapus dari paket. Setelah paket dienkapsulasi oleh lapisan jaringan, PDU lapisan 4 yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses denkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Selanjutnya, sini ada IP enkapsulasi. IP merangkum segmen lapisan transport atau lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lain dalam menambahkan header IP. Header IP sendiri digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Di sini gambar ini adalah mengilustrasikan bagaimana PDU lapisan transport dienkapsulasi oleh PDU lapisan jaringan untuk membuat paket IP. Lalu pada proses enkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan pada lapisan berbeda untuk berkembang dan diskalakan tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IPv4 atau IPv6 atau oleh protokol baru pun yang mungkin dikembangkan di masa depan nantinya. Header IP diperiksa oleh perangkat layer 3 seperti router dan switch layer 3 saat melintasi jaringan ke tujuan. Router diimplementasikan protokol routing untuk merutakan paket antar jaringan. Perutan dilakukan oleh perangkat-perangkat ini memeriksa pengalaman lapisan jaringan di header paket. Dalam semua kasus, bagian dari data yaitu PDU lapisan transport yang dienkapsulasi atau data lainnya tetap tidak berubah selama proses lapisan jaringan. Selanjutnya, karakteristik of IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead yang rendah. Ini hanya menyediakan fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol itu tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Fungsi-fungsi ini jika diperlukan oleh protokol lain di lapisan lain, terutama TCP dan lapisan 4. Untuk karakteristik dasar IP ada connectionless, yaitu tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Lalu ada best effort atau upaya terbaiknya. IP secara inherent tidak dapat diandalkan karena mengirim paket tidak dijamin. Lalu ada media independen, tidak tergantung pada media. Pengoperasiannya tidak tergantung pada media, yaitu tembaga, serat optik, dan nirkabel yang membawa data. Selanjutnya ada connectionless. IP adalah connectionless, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa koneksi secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima terlebih dahulu. Gambar di bawah sini adalah rangkuman dari poin kunci ini tersebut. Komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama seperti yang ditujukan pada gambar. IP tidak memerlukan pertukaran awal informasi kontrol untuk membuat koneksi ujung ke ujung sebelum paket diteruskan. Selanjutnya, best effort atau upaya terbaiknya, IP tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksinya. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa koneksi ujung ke ujung yang telah ditemukan sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirimkan paket.
Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket atau perangkat tujuan dapat mengakses semua paket. Protokol IP juga tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan pada kenyataannya akan diterima. Dan gambar di sini adalah mengilustrasikan karakteristik pengiriman yang tidak dapat diandalkan dan upaya terbaik dari protokol IP. Selanjutnya ada media independen. Tidak dapat diandalkan bukan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola atau memulihkan dari paket yang tidak terkirim atau rusak. Di sini IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman. Paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Paket mungkin bisa saja tiba di tujuan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk mengirim ulang paket jika terjadi kesalahan. Jika paket yang tidak sesuai pesanan dikirimkan atau paket hilang, maka aplikasi menggunakan data atau layanan lapisan atas harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien dalam rangkaian protokol TCP atau IP, andalan dalam peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi independen dari media yang membawa data di lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Lalu lapisan data link OSI bertanggung jawab untuk mengambil paket IP dan mempersiapkan untuk transmisi melalui media komunikasi, yang berarti pengiriman paket IP tidak terbatas pada media tertentu. Tetapi tetap ada satu karakteristik utama media yang dipertimbangkan oleh lapisan jaringan, yaitu ukuran maksimum PDU yang dapat diangkut oleh setiap media. Karakteristik ini sendiri disebut sebagai unit transmisi maksimum atau MTU, yaitu bagian dari komunikasi kontrol antara lapisan data link dan lapisan jaringan. Adalah penetapan untuk ukuran maksimum paket. Lapisan data link meneruskan nilai MTU ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan kemudian menentukan seberapa besar paket yang didapat. Dalam beberapa kasus di sini, perangkatnya biasanya seperti router harus membagi paket IPv4 saat meneruskan dari satu media ke media lain dengan MTU yang lebih kecil. Proses ini juga disebut sebagai fragmenting paket atau fragmentasi. Fragmentasi yang menyebabkan latensi. Jadi paket IPv6 tidak dapat dipecah oleh router. Selanjutnya, IPv4 paket header. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat tujuan akhir. Header paket IPv terdiri dari bidang yang berisikan informasi penting mengenai paket-paket. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Selanjutnya ada IPv packet header field. Nilai biner dari setiap bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah memberikan visual untuk dirujuk saat mendiskusikan bidang protokol. Diagram header protokol bisa dilihat dari gambar di bawah ini yang mengidentifikasikan bidang paket IPv4. Selanjutnya, kita menuju modul IP addressing basic. Alamat IPv4 adalah alamat hierarkis 32 bit yang mengidentifikasi jaringan dan host di jaringan. Saat menentukan porsi host, Anda harus melihat aliran 32 bit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bit dalam bagian jaringan dari alamat harus identik untuk semua perangkat yang berada di jaringan yang sama. Bit sendiri dalam bagian host dari alamat harus unik untuk mengidentifikasi host tertentu dalam jaringan. Jika dua host memiliki pola bit yang sama pada jaringan tertentu dari aliran 32 bit, kedua host tersebut akan berada di jaringan yang sama. Tetapi bagaimana host mengetahui bagian dari 32 bit yang menjadi jaringan, itulah peran dari subnet mask. Selanjutnya akan membahas tentang subnet mask. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, menetapkan alamat IPv4
ke host memerlukan hal-hal seperti ini. Alamat IPv4, ini adalah alamat IPv4 unik dari host, dan subnet mask digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan atau host dari alamat IPv4. Selanjutnya, ini adalah subnet IPv4 digunakan untuk membedakan bagian jaringan dari bagian host dari alamat IPv4. Ketika alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat, subnet masih digunakan untuk menentukan alamat jaringan perangkat. Alamat jaringan mewakili semua perangkat yang sama. Gambar berikutnya ini adalah menampilkan subnet 32 bit dalam format desimal dan biner bertitik. Perhatikan bagaimana subnet mask adalah berurutan 1 bit diikuti oleh 0 bit berturut-turut. Untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host dari alamat IPv4, subnet mask dibanding dengan alamat IPv4 sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, the prefix line. Untuk mengekspresikan alamat jaringan dan alamat host dengan alamat subnet mask desimal bertitik bisa menjadi rumit. Namun, adanya metode alternatif untuk mengidentifikasi subnet, dan metode tersebut disebut dengan panjang awalan. Panjang awalan sendiri adalah jumlah bit yang disetel dari satu di subnet, itu ditulis dalam notasi garis miring yang ditandai dengan garis miring, diikuti dengan jumlah bit yang disetel ke satu. Oleh karena itu, hitung jumlah bit dalam subnet yang diawali garis miring. Contohnya ada di pada tabel ini. Kolom pertama mencantumkan berbagai subnet yang dapat digunakan dengan alamat host. Kolom kedua menampilkan alamat 32 bit yang dikonversi, dan kolom terakhir menampilkan panjang awalan yang dihasilkan. Selanjutnya, determine the network logical end. Logical end sendiri adalah salah satu dari 3 operasi boolean yang digunakan dalam boolean atau logika digital. Dua lainnya adalah atau tidak, atau or and not. Operasi AND digunakan dalam menentukan alamat jaringan. Logika AND adalah perbandingan 2 bit yang menghasilkan hasil seperti di bawah ini. Bagaimana 1 dan 1 yang menghasilkan 1, kombinasi lainnya menghasilkan 0. Dalam logika digital, 1 mewakili benar dan 0 mewakili salah. Saat menggunakan operasi AND, kedua nilai input harus benar, 1 agar hasilnya benar, 1. Untuk mengidentifikasi alamat jaringan dari sebuah host IPv4, alamat IPv4 secara logika di AND sedikit demi sedikit dan subnet mask. Adding antara alamat dan subnet mask menghasilkan alamat jaringan. Untuk mengilustrasikannya bagaimana AND digunakan untuk menemukan alamat jaringan, pertimbangan sebuah host dengan alamat IPv4 129.168.10.10 dan subnet 255.255.255 dan 0 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu alamat IPv4. Alamat IPv4 host dalam format desimal dan biner bertitik. Lalu subnet mask-nya, dari host dalam format desimal dan biner bertitik. Alamat jaringan, operasi AND logis antara alamat IPv4 dan subnet mask menghasilkan alamat jaringan IPv4 yang ditampilkan dengan format desimal dan biner bertitik. Selanjutnya ada subnetting broadcast domains. Jaringan 192.168.10.0 dapat mendukung 254 host. Jaringan yang lebih besar seperti 172.16.0.0/16 dapat mendukung lebih banyak alamat host, lebih dari 65.000. Namun ini berpotensi membuat domain siaran yang lebih besar. Masalah dengan domain siaran besar adalah host ini dapat menghasilkan siaran berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Dan pada gambar ini, LAN 1 menghubungkan 400 pengguna yang masing-masing dapat menghasilkan lalu lintas siaran. Lalu untuk siaran sebanyak itu dapat memperlambat operasi jaringan. Dan ini juga dapat memperlambat operasi perangkat karena setiap perangkat harus memproses setiap paket siaran. Dan solusinya sendiri adalah mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain broadcast yang lebih kecil
Dalam proses yang disebut subnetting, ruang jaringan yang lebih kecil ini disebut sebagai subnet. Lalu selanjutnya, kita membahas tentang tipe IPv4. Ada berbagai jenis dan kelas alamat IPv4, sementara kelas alamat menjadi kurang penting dalam jaringan. Mereka masih digunakan dan dirujuk secara umum dokumentasi jaringan. Untuk kelas alamatnya, pada tahun 1981, alamat IPv4 ditetapkan menggunakan pengalamatan Classful seperti yang diidentifikasikan dalam FPC 790. Pelanggan dialokasikan alamat jaringan berdasarkan salah satu dari 3 kelas A, B, atau C. RVC membagi rentang unikas dalam kelas tertentu. Kelas A 0.0.0.0 garis miring 8 hingga 1.7.0.0.0 garis miring 8 dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar dengan lebih dari 16 juta alamat host. Ini menggunakan awalan garis miring 8 tetap dan oktet pertama untuk menunjukkan alamat jaringan dan 3 oktet sisanya untuk alamat host. Lalu untuk kelas B 128.0.0 garis miring 16 hingga 191.255.0.0 garis miring 16 dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan sedang hingga besar dengan hingga sekitar 65.000 alamat host. Ini menggunakan awalan garis miring 16 tetap dengan 2 oktet tingkat tinggi untuk menunjukkan alamat jaringan dan 2 oktet sisanya untuk alamat host. Lalu untuk kelas C 192.0.0 garis miring 24 sampai 23.255.255.0 garis miring 24 dirancang untuk mendukung jaringan kecil dengan maksimum 254 host. Ini menggunakan awalan garis miring 24 tetap dengan 3 oktet pertama untuk menunjukkan jaringan dan oktet yang tersisa untuk alamat host. Selanjutnya, reserve private address. Alamat IPv4 publik adalah alamat yang dirutakan secara global antara router ISP. Namun tidak semua alamat IPv yang tersedia dapat digunakan di internet. Ada blok alamat yang disebut alamat pribadi yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IPv4 ke host internal. Lalu pada pertengahan 1990-an, alamat IPv4 pribadi diperkenalkan karena menipisnya ruang alamat IPv4. Alamat IPv4 pribadi tidak unik dan dapat digunakan oleh jaringan internal manapun. Dan ini adalah blok alamat pribadi. Ada 3 ini. Selanjutnya, kita membahas tentang default gateway. Dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengerahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel perurutan mereka sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perurutan. Peran lain dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antar host, dan sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini. Yang pertama, itself atau sendiri. Sebuah host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus atau alamat IPv6 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Ping antarmuka loopback menguji tumpukan protokol TCP atau IP pada host. Lalu ada localhost, ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dan tujuan berbagi alamat dan jaringan yang sama. Lalu ada remote host atau host jarak jauh. Ini adalah host tujuan kepada jaringan jarak jauh, host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Lalu perangkat ujung sumber menentukan alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama dengan perangkat sumber itu sendiri. Metode penentuannya sendiri adalah bervariasi menurut versi IP. Pada IPv4, perangkat sumber menggunakan subnet masknya sendiri bersama dengan alamat IPv4-nya sendiri dan alamat IPv4 tujuan untuk membuat penentuannya. Lalu kalau pada IPv6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal awalan ke semua perangkat di jaringan. Di jaringan rumah atau bisnis, Anda mungkin memiliki beberapa perangkat kabel dan kabel yang saling terhubung menggunakan perangkat perantara seperti saklar LAN atau titik akses, nirkabel atau WAP. Selanjutnya, kita ada default gateway.
Default gateway sendiri adalah perangkat jaringan, yaitu router atau saklar layer 3 yang dapat merutakan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita menggunakan analogi bahwa jaringan tersebut seperti ruangan, maka default gateway adalah sebuah pintu. Jadi, jika kita ingin pergi ke ruangan atau jaringan lain, tentu saja kita memerlukan sebuah pintu. Pada jaringan gateway default ini biasanya berupa router dengan fitur-fitur seperti berikut ini. Memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal, dapat menerima data jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal yang mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Sebuah gateway default diperlukan untuk mengirim lalu lintas di luar jaringan lokal, lalu lintas tidak dapat diteruskan ke jaringan lokal jika tidak ada gateway default, alamat gateway default tidak dikonfigurasi, atau gateway default tidak aktif. Selanjutnya, a host route to the default gateway. Tabel perutan host biasanya akan menyertakan gateway default. Di IPv4, host menerima alamat IPv4 dari gateway default baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Di IPv6, router mengiklankan alamat gateway default dan atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Pada gambar di bawah ini, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 192.168.10.1 sebagai gateway default. Memiliki gateway default yang dikonfigurasi membuat rute default di tabel perutan PC. Rute default adalah rute atau jalur yang akan diambil komputer saat Anda mencoba menghubungi jaringan jarak jauh. Baik PC1 dan PC2 akan memiliki rute default untuk mengirim semua lalu lintas yang ditujukan ke jaringan jarak jauh, yaitu ke R1. Host routing table. Pada host Windows, perintah root print atau netstate -r dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Output mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tetapi cukup sederhana untuk dipahami. Lalu gambar tersebut ini menampilkan topologi sampel dan output yang dihasilkan oleh perintah netstate. Lalu memasukkan perintah netstate -r atau perintah cetak root yang setara akan menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP saat ini. Yang pertama ada interface list, mencantumkan alamat kontrol akses media atau MAC dan nomor antarmuka yang ditetapkan untuk setiap antarmuka berkemampuan jaringan pada host termasuk adaptor Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Lalu ada IPv4 route table, mencantumkan semua rute IPv4 yang diketahui termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Lalu ada IPv6 route table, mencantumkan semua route IPv yang diketahui termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Selanjutnya membahas IPv6. IPv6 dirancang untuk menjadi penerus IPv4. IPv6 memiliki ruang alamat 128 bit yang lebih besar, menyediakan 340 undescilation, yaitu 340 diikuti oleh 36 nol yang kemungkinan alamat. Namun IPv6 lebih dari sekedar alamat yang lebih besar. Ketika IETV memulai pengembangan penerus IPv4, IETV menggunakan kesempatan untuk memperbaiki keterbatasan IPv4 dan memasukkan peningkatan. Salah satu contohnya adalah Internet Control Message Protocol versi 6 atau ICMP v6 yang mencakup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan di ICMP untuk IPv4. Menipisnya ruang alamat IPv4 telah menjadi faktor motivasi untuk berpindah ke IPv6 ketika Asia, Afrika, dan wilayah dunia lain menjadi lebih terhubung ke internet. Tidak ada cukup alamat IPv4 untuk mengakomodasi pertumbuhan yang terjadi saat ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, 4 dari 5 RIR telah kehabisan alamat IPv4.
internet saat ini sangat berbeda dari internet beberapa dekade terakhir. Internet saat ini lebih dari email, halaman web, dan transfer file antar komputer. Internet yang berkembang menjadi Internet of Things tidak lagi satu-satunya perangkat yang mengakses internet. Adalah komputer, tablet, dan smartphone. Perangkat masa depan yang dilengkapi sensor dan siap internet akan mencangkup segala hal mulai dari mobil dan perangkat biomedis hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Langkah pertama untuk mempelajari IPv6 dalam jaringan adalah memahami cara alamat IPv6 ditulis dan diformat. Alamat IPv6 jauh lebih besar daripada IPv4, yaitu yang disebabkan tidak mungkin kehabisan. Alamat IPv4 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai string nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal untuk total 32 nilai heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Alamat IPv6 tidak peka urut besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Format yang diinginkan pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa format yang lebih disukai oleh penulis alamat IPv6 adalah dengan setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Istilah oktet mengacu pada 8 bit alamat IPv4. Dalam IPv6, hextet adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk ke segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Setiap X adalah hextet tunggal yang 16 bit atau 4 digit desimal. Format pilihan berarti menulis alamat IPv6 menggunakan 32 digit heksadesimal. Dan ini adalah contoh alamat IPv6 dengan format yang disukai. Untuk aturan yang pertama, membantu mengurangi notasi alamat IPv6 adalah menghilangkan awalan 0 di hexet apapun. Ini adalah contoh cara menghilangkan angka 0 di depan. 01AB dipresentasikan sebagai 1AB, 09F0 dipresentasikan sebagai 9F0, 0A00 dipresentasikan sebagai A00, 00AB dipresentasikan sebagai AB. Aturan ini tidak berlaku untuk 0, bukan untuk 0. Jika tidak, alamatnya akan ambigu. Misal seperti hextet ABC bisa berupa 0 ABC atau ABC 0, tetapi tidak mewakili nilai yang sama. Aturan selanjutnya adalah aturan kedua. Aturan kedua untuk membantu mengurangi notasi alamat IPv6 adalah menggunakan bawah titik dua ganda. Dapat mengartikan string tunggal yang berdekatan sehari satu atau lebih hextet 16 bit yang terdiri dari semua 0. Misalnya 2001 titik 2 db8 titik 2 kv titik 21 titik 20 titik 20 titik 20 titik 21 awal 0 dapat dihilangkan. Dapat direpresentasikan sebagai 2001 db8 kv 1.2 ganda. 0.2 ganda di sini digunakan sebagai pengganti 3 hexet all 0. 000. Titik 2 ganda hanya dapat digunakan sekali dalam sebuah alamat. Jika tidak, akan lebih dari satu kemungkinan alamat yang dihasilkan ketika digunakan dengan menghilangkan teknik awalan 0S. Notasi alamat IPv6 seringkali dapat dikurangi. Berikut ini adalah contoh penggunaan tanda titik 2 yang salah. 2001, db8, double titik 2, abcd, double titik 2, 1, 2, 3, 4. Jika sebuah alamat memiliki lebih dari satu string bersebelahan dari semua 0, praktik terbaik adalah menggunakan titik 2 ganda pada string terpanjang. Jika string sama, string pertama harus menggunakan titik 2 ganda. Jadi ada tipe-tipenya dan format-formatnya. Selanjutnya, awalan atau bagian jaringan dari alamat IPv4 dapat diidentifikasi dengan suffix mas, desimal, bertitik atau panjang awalan notasi garis miring. Misalnya alamat IPv4 1.2.168.1.10 dengan suffix mas desimal bertitik 255.255.255.0 setara dengan
192.168.1.10/24. Dalam IPv 4/24 disebut awalan. Dalam IPv 6 itu disebut panjang awalan. IPv 6 tidak menggunakan notasi subnet desimal bertitik seperti IPv 4. Panjang awalan diekspektasikan dalam notasi garis miring yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari alamat IPv. Di sini ada video dari layer 2 dan layer 3, lalu juga ada untuk cek ini. Nah, untuk yang terakhir, what did I learn in this module? Apa yang saya pelajari dari modul ini adalah saya mempelajari mengenai internet, mengenai IPv4, IP address basic, tipe dari alamat IPv4, the default gateway, dan IPv6. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.